Sunan Gresik, pelopor Wali Songo, dan dakwah Islam di Tanah Jawa. Di antara 9 wali penyebar Islam di Tanah Jawa, terdapat satu sosok yang memegang peran paling awal dan strategis dalam sejarah dakwah. Sunan Gresik, dialah pelopor peradaban baru, datang dari negeri jauh, dan membawa cahaya Islam ke ujung timur Nusantara. Siapakah dia? Bagaimana kisahnya menapaki bumi Jawa, dan menanam benih dakwah yang kelak tumbuh besar bersama wali songo lainnya? Latar belakang dan asal-usul Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim. Lahir pada sekitar abad ke-14. Ia diyakini berasal dari wilayah Samarkand, Asia Tengah, atau menurut versi lain, dari Persia. Ayahnya merupakan seorang ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam di kawasan Timur Tengah. Nama Maulana Malik Ibrahim menunjukkan garis keturunan ningrat dan keilmuan yang tinggi. Sebelum datang ke Jawa, ia sempat berdakwah di kawasan Syam, menikahi wanita setempat, dan memiliki 2 orang anak. Dari pengembaranya itu, ia memahami karakter masyarakat Asia Tenggara dengan sangat baik. Kedatangannya di Jawa sekitar tahun 1404 Masehi, Maulana Malik Ibrahim menginjakkan kaki di Tanah Jawa. Tepatnya di Gresik, wilayah pesisir utara yang ramai oleh aktivitas dagang. Kedatangannya bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai saudagar dan penyebar dakwah. Ia datang membawa 2 hal yang sangat berharga, keilmuan Islam dan keterampilan berdagang. Di tengah masyarakat Jawa yang masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha, pendekatan Maulana Malik Ibrahim sangat halus, humanis, dan penuh kasih sayang. Strategi dakwah Sunan Gresik. Alih-alih memaksa, Sunan Gresik mendekati masyarakat melalui pelayanan sosial. Ia membuka pengobatan gratis, membantu kaum miskin, serta memperkenalkan teknik pertanian dan perdagangan yang lebih maju. Lambat laun, masyarakat mulai tertarik dengan ajarannya. Ia juga membuka pesantren dan tempat belajar, mengajarkan ajaran tauhid, akhlak mulia, serta tata cara ibadah. Perlahan, Islam tumbuh di hati masyarakat, tanpa harus menanggalkan adat sepenuhnya. Dakwahnya yang inklusif menjadi kunci keberhasilan, pengaruh, dan jaringan dakwah. Maulana Malik Ibrahim bukan hanya seorang dai tunggal. Ia membangun jaringan dengan para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, dan Asia Tengah yang berdagang di pelabuhan-pelabuhan Jawa. Ia juga menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh lokal. Dari murid-muridnya inilah lahir generasi penerus dakwah Islam, termasuk Sunan Ampel yang diyakini sebagai putra atau murid langsung Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel kelak menjadi pendiri basis Islam di Surabaya, dan ayah dari Sunan Bonang, serta mertua Sunan Giri. Akhir hayat dan warisan. Pada tahun 1419 Masehi, Sunan Gresik wafat dan dimakamkan di desa Gapura Wetan, Gresik. Makamnya hingga kini masih diziarahi oleh ribuan orang setiap tahunnya. Batu nisan di makamnya menunjukkan perpaduan gaya Persia dan lokal, mencerminkan jati dirinya sebagai jembatan 2 budaya. Meski telah tiada, warisan Sunan Gresik terus hidup dalam tradisi, budaya, dan terutama dalam agama Islam yang menyebar luas ke seluruh Jawa. Ia meletakkan dasar dakwah yang damai, santun, dan menghargai kearifan lokal, sebuah metode yang terus dikenang dan dipelajari. Kisah Sunan Gresik adalah bukti bahwa kekuatan dakwah tidak selalu harus dengan kekuasaan atau kekerasan, tapi cukup dengan ilmu, keteladanan, dan kasih sayang. Ia membuka pintu peradaban baru di Jawa, menjadikan Gresik sebagai gerbang Islam pertama di pulau ini. Dari satu sosok yang berani menempuh ribuan mil, lahirlah gelombang dakwah yang membentuk sejarah bangsa. Inilah pelajaran besar dari Maulana Malik Ibrahim, sang Sunan Gresik pelopor Islam yang abadi dalam jejak sejarah. Terima kasih telah menyaksikan kisah Sunan Gresik bersama kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.